Nah, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apakah ada tanda-tanda seorang yang terkena gangguan jin? Ya, ada Pak. Saya bacakan Pak ya. Kan di sini ada dua kondisi. Pertama ketika sedang dalam kondisi tidur, ciri-cirinya seperti apa? Dan yang kedua ketika sedang dalam kondisi sadar. Ya, ciri-ciri seorang terkena gangguan jin pada saat posisi tidur dan saat posisi terjaga. Dan nanti juga Pak, bisa untuk mendeteksinya awal sebelum untuk diruqyah itu dengan minum pakai daun bidara. Jadi nanti dia minum pakai daun bidara itu seperti apa? Kalau dengan minum itu badan semakin sakit atau muntah, bahkan diawali dengan muntah, badan semakin sakit, kemudian malam tidurnya bermimpi, nah itu ciri-ciri baru nanti melangkah berikutnya untuk diruqyah. Saya pernah seperti itu, pengalaman ada ikhwan kita yang dia mengatakan, Ustadz, saya kalau diruqyahkan nanti tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Maka saya bagaimana caranya untuk deteksi awal? Saya suruh minum pakai daun bidara. Minum pakai daun bidara itu perlawanan cukup keras dari tubuhnya, akhirnya kemudian kita ruqyah. Ya. Jadi artinya bahwa ini bisa sebagai satu bentuk upaya yang bisa untuk kita lakukan agar ya dimana kita bisa deteksi awal gitu Pak. Ya, agar keterjagaan kita itu lebih maksimal. Nah, ini pada waktu tidur. Yang pertama, sulit tidur di waktu malam, ya, yakni tidak bisa tidur malam kecuali sudah bersusah payah untuk tidur, baru bisa tidur. Kalau nggak begitu, nggak. Ya. Yang kedua, sering cemas, yakni sering terbangun pada waktu malam. Tidak tahu jam berapa itu bangun gitu. Ya, dan kadang nanti setelah itu susah tidur lagi. Ya. Kemudian mimpi buruk, yaitu mimpi melihat sesuatu yang mengancamnya, lalu ingin berteriak meminta tolong, tetapi tidak bisa. Ya. Atau kalau semi sadar dan tidak, namanya tindihan. Itu termasuk. Mimpi menyeramkan, mimpi melihat berbagai binatang seperti kucing, anjing, onta, ular, singa, serigala atau tikus. Ya. Mengeluarkan bunyi gigi geraham beradu pada saat tidur. Ciri-ciri kertuk 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 gitu ya, kertuk kertuk. Nah itu ciri-ciri terkena gangguan. Ya. Kemudian pada waktu terjaga, yang pertama sering pusing yang tidak disebabkan oleh penyakit pada kedua mata, kedua telinga, hidung, gigi, tenggorokan atau lambung. Nah ini ketika terjadi seperti itu, sering pusing, ya, sering sakit tenggorokan, sakit apa namanya, rongga hidung, ya ini ciri-ciri, ya. Dan termasuk kemarin yang kita ruqyah itu suka mimisan, ya, suka mimisan. Senantiasa berpaling dari zikrullah, sholat dan ketaatan-ketaatan yang lain. Ini ketika terjaganya, ya. Senantiasa berpaling dari zikrullah, sholat dan ketaatan-ketaatan yang lain. Pikirannya kacau, ya. Yang biasanya ketika sholat itu sering lupa, ya, sering lupa. Maka kita mendapati beberapa pasien itu setelah kita cek, ya ternyata memang betul, ya Ustadz, saya itu sudah melawan dengan sholat malam, tapi sholat malam saya itu bisa 2-3 jam. Kenapa? Karena dibuat pusing, ya, baca ini nanti surat apa lagi, baca ini terus dibuat gitu, ya, karena memang untuk agar dia nggak sholat sebetulnya intinya. Kalau nggak sholat ya aman, tapi kalau sholat begitu. Jadi 2 jam itu bukan karena bacaannya yang banyak, tapi bacaannya bolak-balik terus, nggak ketemu-ketemu, ya. Kemudian sering lesu dan malas, kayak nggak punya motivasi, ya, kayak nggak punya semangat.
Kesurupan atau yang disebut dengan sumbatan saraf, ya, sering kesurupan. Rasa sakit pada salah satu anggota badan dan dokter tidak sanggup mendeteksinya. Karena kita juga pernah meruqyah itu, bahkan kelihatan jalan gitu bulat, ya, jalan bulat. Sini nanti sini itu sakit banget itu, ya sakit betul itu. Karena jalan dia, ya, nanti dari sini lagi, nanti sini gitu, bolak-balik, sakit betul. Ya, makanya ya itu tadi bahwa itu diantara ciri-cirinya Pak, tanda-tandanya. Nanti saya sarankan untuk bisa minum pakai daun bidara dulu, dan kalau bisa Bapak Ibu, pengalaman kami untuk di daun bidara itu untuk dikeringkan, ya. Jadi daun bidara itu ketika nanti dikeringkan atau kalau masih basah itu diulek, kemudian nanti pakai air panas, sehingga nanti apalagi di blender, jadi nanti airnya itu maksudnya menyatu. Karena kalau cuman daun digunting, daun masih segar itu digunting itu atau dipeso gitu kan, bilangan ganjil diusahakan 5 atau 7 lembar gitu ya, itu efeknya kurang. Itu sudah pernah kami praktekkan. Ketika dengan dia warna airnya nanti agak sedikit hijau, kemudian bisa lebih nanti disaring, nunggu agak dingin baru diminumkan. Ketika nanti efeknya itu bisa muntah atau kepalanya pusing, ya, tidur itu setelah tidur badan sakit-sakit semua, atau kalau tidur malam itu dia bermimpi. Ya, jadi itu tanda-tandanya yang dapat kemudian nanti dideteksi, karena memang ya ada Pak pengaruh seperti itu. Ya, itu jin penghalang pernikahan, itu bagian dari sihir. Ya, nanti kalau di kajian tentang masalah sihir, itu bagian dari sihir. Sihir itu macam-macam bentuknya. Ya, maka ya sangat wajar ya untuk dimaklumi kalau dalam terapi ruqyah itu ngobrolnya cukup panjang, karena pendeteksian ini cukup lama. Ya, pendeteksian ini sehingga nanti obat itu sesuai dengan penyakit, gitu. Karena ada yang sudah jauh kemana-mana, ternyata ain, ya. Ternyata ain dari suaminya, istrinya itu sakit terus gak sembuh-sembuh, sakit ini ganti-ganti gitu ya. Ternyata itu ain dari suaminya. Ya, maka apa caranya? Ya udah, suaminya suruh berwudu atau mandi, kemudian nanti air dari sisa wudu itu atau mandi itu digunakan untuk mandi atau wudu istrinya, insya Allah. Itu, maka itu kan perlu deteksi, ya, perlu deteksi. Ya, jadi kita ini kayaknya gangguan dari ini dikirim orang, ini disantet, ini gitu. Contoh mungkin seperti itu. Ternyata sudah ditelusuri sering berantem suami istri. Ya, sering berantem suami istri itu akan memungkinkan adanya ain. Kenapa? Karena kadang akan melihat istrinya dengan penuh kebencian. Atau sebaliknya, ain itu kan karena dua ya. Ta'ajub satu, ya kan? Masya Allah cantiknya istriku gitu kan. Hati-hati itu. Kemudian yang kedua adalah ketika melihat dengan kebencian, ta'ajub dan kebencian itu dapat menjadi ain. Wallahu ta'ala alam. Ya. Meskipun kita tanda-tanda itu nggak ada, tapi kita katanya nikah aja lah, gitu. Nggak apa-apa gitu ya saja. Suruh nikah aja? Enggak, ruqyah aja. Gitu. Oh, ruqyah aja. Iya. Tanda-tanda itu nggak biasa. Ya. Karena dia ini aja lah, gitu. Nggak apa-apa itu. Iya, jadi kalau tadi suruh nikah aja ya malah beneran Pak. Karena kan masalahnya karena sulit nikah. Udah nikah aja, ada yang mau nikah gitu ya. Tapi satu sisi Pak, itu nanti perlu dipaksakan begitu. Ya, ada beberapa teman kita yang mendapatkan seperti itu. Kayak mana caranya Ustaz? Nikahi. Ya. Karena bisa jadi bahwa pengaruh itu agar nggak nikah. Maka dengan nikah kan kapok jinnya. Oh, ternyata bisa nikah juga loh gitu ya. Ya, dulu kita ada pasien dari apa namanya? Dari Metro. Itu udah kemana-mana dia keliling ruqyah gitu. Ya, dan itu dia cerita itu saya bilang dahsyat ini jinnya yang ada dalam tubuh. Ya, jinnya itu dahsyat. Ya, betul. Waktu itu saya juga nggak bacakan, langsung saya tegur jinnya yang ada di dalam itu, dialog, gitu kan? Ternyata dan itu informasinya hampir sama, bahwa dia ada yang
apa namanya menyihir, sihirnya itu buhulnya itu berada di botol ya, yang ditaruh di kamar dukunnya itu, di bawah tempat tidurnya. Kita untuk ambil buhulnya kan susah toh. Kita datang ke sana, assalamualaikum Pak Dukun, saya mau ambil buhul ya, itu yang ada di bawah ini kamu, kan jadi fitnah itu. Buhul siapa sampai fitnah, tak panggilin polisi nanti ya, ini repot kita itu ya. Nah kemudian waktu itu akhirnya begini, suruh nikah Pak, nikah. Pokoknya nanti kalau ada yang mau sama kamu, karena udah sekian kali proses gagal, nikah dia, ya sembuh, sampai sekarang sembuh. Ya, belum lama itu dia WA, kemudian saya tanya, sudah nikah Mbak? Sudah, alhamdulillah Ustaz. Nah, alhamdulillah. Itu. Nah, artinya juga kalau seperti itu, apakah kemudian untuk langsung diruqyah saja? Ya tidak apa-apa. Tapi diusahakan jangan dia sendiri yang minta Pak ya. Jadi dibawa oleh orang tuanya atau sampean yang mengantarkan, agar tidak kita secara sendiri untuk meminta untuk diruqyah. Itu kan tidak boleh. Kita sendiri datang ke Ustadz, tolong ruqyah saya, itu tidak boleh ya. Tapi kalau kita dibawa oleh istri kita, Ustadz ini suami saya, tolong ruqyah ya, sholat subuhnya terlambat terus, ruqyah gitu ya, dikit-dikit marah ya, pelit ya. Apakah pelit bisa diruqyah gitu ya, bisa jadi gangguan ya. Karena Pak diganggu sama akhwat lain gitu. Ya, makanya kalau ke sana lancar, ke sini pelit gitu ya. Nah, maka bisa kalau diruqyah kita lebih sifatnya begitu. Jadi kalau meruqyah itu dibawakan oleh orang lain. Kita menghindari, karena yang meminta ruqyah itu ya nanti akan masuk surga dengan hisab. Ya, tidak bisa untuk menghindarkan diri untuk masuk surga tanpa hisab. Ya, sehingga orang yang pernah meminta untuk diruqyah itu akan melalui proses hisab ya, kecuali dia bertobat kepada Allah dalam kondisi ketidaktahuan, maka yang lebih aman itu adalah orang lain yang akan mengajak dia untuk meruqyah. Mungkin seperti itu Pak, wallahu ta'ala alam.